Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar geografi, yaitu tentang fenomena geosfer di Indonesia. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang litosfer. Pengertian litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batu dan spaira yang berarti lapisan. Secara sederhana, litosfer adalah lapisan batuan terluar permukaan bumi yang padat dan kaku. Ia meliputi kerak bumi dan bagian teratas dari mantel bumi. Komponen litosfer. Litosfer terdiri dari dua jenis kerak, yaitu 1. Kerak benua. Kerak benua memiliki ketebalan lebih dari hingga 70 km dan tersusun atas batuan yang lebih ringan seperti granit. 2. Kerak samudra. Kerak samudra memiliki ketebalan yang lebih tipis, sekitar 5 hingga 10 km dan tersusun atas batuan yang lebih padat seperti basal. Ciri-ciri litosfer. 1. Padat dan kaku. Litosfer bersifat padat dan kaku karena suhunya yang relatif dingin dibandingkan dengan lapisan di bawahnya, yaitu astenosfer. 2. Terpecah-pecah. Litosfer tidak utuh, melainkan terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang bergerak. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan berbagai fenomena geologis seperti gempa bumi, gunung meletus, dan pembentukan pegunungan. 3. Ketebalan bervariasi. Ketebalan litosfer bervariasi tergantung pada lokasinya. Litosfer berada di bawah benua umumnya lebih tebal daripada di bawah samudra. 4. Menyediakan habitat. Litosfer menyediakan permukaan bumi dengan berbagai ekosistem yang menjadi habitat bagi makhluk hidup dan juga berbagai zat mineral untuk menunjang kehidupan. Fungsi litosfer. 1. Tempat tinggal makhluk hidup. Litosfer menyediakan tempat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan untuk hidup dan beraktivitas. 2. Sumber daya alam. Litosfer mengandung berbagai sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, seperti mineral, bahan bakar fosil, dan air tanah. 3. Pengatur iklim. Litosfer berperan dalam mengatur iklim melalui interaksinya dengan atmosfer dan hidrosfer. 4. Pembentuk bentang alam. Pergerakan lempeng litosfer membentuk berbagai bentang alam seperti gunung, lembah, dan dataran. Berikut adalah gambar penampang litosfer, yaitu pada struktur bumi dengan susunan litosfer. Yang pertama adalah kerak bumi atau disebut juga dengan crust. 2. Selubung mantel disebut juga dengan mantel atau selubung bumi. 3. Inti dalam bumi atau disebut juga dengan intercore. 4. Inti luar bumi disebut juga dengan outer core.
Berikut adalah materi litosfer. Litosfer terdiri atas dua bagian, yaitu lapisan sial atau silium aluminium dan lapisan sima atau silium magnesium. Jenis batuan penyusun litosfer. Litosfer terdiri dari berbagai jenis batuan, antara lain 1. Batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma yang mengalami pendinginan. Contoh, granit dan basal. Batuan beku terdiri dari 3 jenis, yaitu batuan tubir. Batuan tubir dapat disebut sebagai batuan kristal karena strukturnya terdiri dari kristal-kristal. Jenis batuan ini dalam proses pembentukannya terjadi di dalam kulit bumi. Batuan tubir memiliki bongkahan kristal yang berukuran besar akibat proses pendinginan yang berjalan lambat. Contoh dari batuan tubir adalah batu granit. Selanjutnya, batuan leleran. Batuan leleran juga disebut sebagai batuan beku luar, terbentuk karena proses pembekuan yang terjadi pada bagian luar bumi. Proses terbentuknya batuan leleran terjadi karena penurunan temperatur yang terjadi sangat cepat. Batuan leleran dapat berbentuk kristal kecil, kristal besar, maupun bahan amor. Contoh batuan leleran adalah batu apung. Tiga, batuan korok. Batuan korok dapat disebut juga batuan gang. Batuan ini terbentuk di korok atau gang dengan proses pendinginan yang berlangsung lebih cepat. Batuan korok dapat berupa kristal kecil dan kristal besar. Batuan korok adalah granit fosfir. 2. Batuan sedimen. Terbentuk dari endapan sedimen yang mengeras. Batuan sedimen terbentuk karena adanya endapan dengan struktur yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Endapan yang menumpuk dan mengeras kemudian menjadi batuan. Proses pengerasan pada batuan sedimen dinamakan pembaruan batu pasir dan batu kapur. Ditinjau dari proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Batuan sedimen klastik, 2. Batuan sedimen kimiawi, 3. Batuan sedimen organik. Selanjutnya adalah batuan metamorf. Batuan yang berubah bentuk akibat tekanan dan suhu tinggi. Batuan metamorf atau dinamakan batuan malihan adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Proses pembentukan batuan ini berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu protolit. Batuan ini akan mengalami perubahan kimia atau fisika yang cukup besar. Pasalnya, protolit atau batuan asal akan dikenai panas lebih dari 150 derajat Celcius. Contoh dari batuan metamorf yaitu marmer dan batu sabak.
Faktor-faktor penyebab perubahan batuan antara lain: 1. Suhu yang tinggi. 2. Tekanan tinggi. 3. Kombinasi suhu dan tekanan tinggi. 4. Penambahan bahan-bahan lainnya. Berikut adalah bentukan gambar dari batuan beku: granit, granodiorit, andesit porfir, skoria, dasit, basal, bom kerak roti, dan obsidian. Selanjutnya, macam-macam batuan sedimen ataupun endapan: batu konglomerat, batu breksi, batu pasir, batu serpih, dan batu kapur. Selanjutnya, contoh batuan malihan: siltstone, shale, breccia, sandstone, rock salt, limestone, iron ore, coal, dan chert. Perkembangan bentuk muka bumi. Perkembangan bentuk muka bumi melalui beberapa teori kontraksi. Ada beberapa teori yang menyatakan perkembangan bentuk muka bumi. 1. Teori kontraksi. Bumi awalnya merupakan bola pijar raksasa yang mendingin dan menyusut. Proses pendinginan ini menyebabkan terjadinya kerutan pada permukaan bumi dan membentuk pegunungan dan lembah. 2. Teori Laurasia-Gondwana. Teori ini menyatakan bahwa pada awalnya seluruh daratan di bumi tergabung menjadi satu superbenua yang sangat besar. Superbenua ini kemudian terpecah menjadi dua benua utama, yaitu Laurasia terletak di bagian utara dan menjadi cikal bakal benua Amerika Utara, Eurasia, dan beberapa pulau kecil. Gondwana terletak di bagian selatan dan menjadi cikal bakal benua Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. 3. Teori apung benua. Teori ini menyatakan bahwa dulunya semua benua di bumi tergabung menjadi satu daratan super yang disebut Pangea. Proses terjadinya apung benua, yaitu litosfer, di mana itu merupakan lapisan luar bumi yang kaku, terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik yang terus bergerak di atas astenosfer, yaitu lapisan di bawah litosfer yang bersifat lebih cair. Pergerakan lempeng tektonik inilah yang menyebabkan benua-benua berpindah tempat dan membentuk konfigurasi benua seperti yang kita lihat saat ini. 4. Teori konveksi. Bagaimanakah teori konveksi berlaku di bumi? Di dalam bumi, proses yang sama terjadi pada lapisan mantel. Batuan cair di mantel yang lebih panas akan naik ke permukaan, sementara batuan yang lebih dingin akan tenggelam. Pergerakan ini menciptakan arus konveksi yang sangat lambat, namun berdampak besar pada permukaan bumi.
Berikut kita lihat gambar penampang litosfer, yaitu di mana susunan litosfer itu terdapat kerak bumi, selubung bumi, atau juga disebut dengan mantel. Seperti yang dikatakan pada teori yang sudah kita jelaskan tadi. 5. Teori lempeng tektonik. Litosfer bumi atau lapisan terluar bumi yang kaku terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar dan kecil. Lempeng-lempeng ini terus bergerak secara perlahan di atas astenosfer, yaitu lapisan di bawah litosfer yang bersifat lebih kental dan plastis. Pergerakan lempeng tektonik didorong oleh arus konveksi di dalam mantel bumi. Batuan panas dari inti bumi naik ke permukaan, lalu mendingin, dan kemudian tenggelam kembali. Gerakan ini menciptakan arus konveksi yang menyeret lempeng-lempeng tektonik. Berikut adalah bentukan gambar dari benua Pangea dan Laurasia Gondwana. Demikianlah pemaparan kita hari ini tentang litosfer. Terima kasih dan selamat pagi.